Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran online untuk siswa-siswi kelas 8. Saya berharap pada kesempatan kali ini kita selalu diberi kesehatan sehingga kita walaupun belajar dari rumah tapi bisa maksimal untuk belajarnya, dan mudah-mudahan kita bisa segera berjumpa secara offline dalam kegiatan pembelajaran. Amin. Di kesempatan belajar kali ini, saya juga akan tetap melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu membahas materi pola bilangan. Dan pada kesempatan belajar online sekarang ini, saya akan lebih membahas latihan-latihan soal yang ada di buku siswa ini. Jadi, saya akan mereview atau membahas beberapa latihan soal yang berhubungan dengan materi pola bilangan. Sebelum saya lanjutkan, saya berharap kamu bisa menyiapkan buku catatan kamu sambil menyimak tayangan yang ada di pembelajaran ini, dan kamu bisa lihat di buku siswa yang membahas mengenai latihan-latihan yang akan kita bahas, yaitu bab 1 pola bilangan di latihan Ayo Kita Berlatih di 1.4 ini, tepatnya di halaman 22. Jadi kamu bisa lihat di buku siswa halaman 22. Nah, di sini ada beberapa latihan soal sehingga pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang ada pada buku siswa ini. Oke. Jadi sekarang bukunya sudah kamu siapkan, kemudian catatannya, alat tulisnya, sehingga kamu bisa sambil mencatat. Oke? Baik, langsung saja kamu perhatikan nomor 1A. Di situ bilangannya di sini adalah 1, 3, 5, dan 7. Saya yakin kamu kalau ditanya 3 bilangan selanjutnya dari pola yang ada di sini, ya, kamu tinggal amati saja ya bahwa ini adalah berselisih 2 ya. Jadi ini selalu berselisih 2. Saya yakin kamu akan bisa mencari angka-angka, 3 angka yang ada di nomor 1A ini. Baik, itu untuk nomor 1A, sehingga 7 tambah 2 saya yakin kamu bisa, kemudian ditambah 2 lagi dan ditambah 2 lagi. Ya, jadi 9 dan seterusnya. Oke, itu untuk yang nomor 1 yang A. Selanjutnya yang nomor 1B. 1B di sini angkanya 100, 95, 90, 85. Saya yakin kamu bisa karena ini tidak akan terlalu sulit, bahwa kalau yang ini selalu bertambah 2, 1 tambah 2 ini ya, kalau ini adalah selalu berkurang 5. Jadi atau ini kelipatan 5, tapi berbalik ya. Berarti dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 ya. Sehingga saya yakin kamu akan bisa, bahwa kalau ditanya 3 angka berikutnya pasti ini akan 80 dan seterusnya. Oke, karena mudah tidak saya lanjutkan pembahasannya, tinggal kamu amati saja. Nah, sekarang kamu amati yang C ya. Jadi yang C ini kamu amati ya, dimana di sini angkanya adalah 5, 10, 8, 13. Nah, saya yakin sudah acak angkanya, beda dengan yang A dan B ya, beda A dengan B ini. Nah, ini kamu bisa berpikir dengan beberapa cara ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan lebih membahas saja ya, kamu amati perubahan-perubahannya. Nah, sekarang coba kita amati kemungkinan yang pertama. Ini ke sini ya. Ya, 5 tambah berapa jadi 10? Tambah 5. Ya. Terus ke sini 10 ke 8, yaitu polanya adalah berkurang 2. Terus amati selanjutnya. Kira-kira pola ini sama apa enggak untuk selanjutnya? 8 ke 13 itu dia berselisih 5. Oh, sama. Ya. Kemudian ini negatif 2, negatif 2. Ya, ini 5 negatif 2. Nah, itu kuncinya ya. Jadi kamu bisa melanjutkan sendiri. Sehingga nanti pada bahasan kali ini itu tidak hanya satu pola ya. Kamu bisa juga dengan pola-pola yang lain. Contohnya ini saya hapus dulu.
ya. Untuk yang C ini, ya. Jadi yang C ini, nah kamu bisa perhatikan seperti ini. Jarak ini ke sini berapa? Ya, jarak ini ke sini adalah 3. Ya, jarak ini ke sini berapa juga? Ini berjarak 3. Ya, jarak selanjutnya, jarak ini ke sini berapa? Ya, ini juga 3. 3. Ya, sehingga kamu bisa melanjutkan, ya, bisa melanjutkan angka-angkanya. Saya ulangi ya, tadi saya ulangi yang ini. Jadi saya ulangi, jadi seperti ini maksudnya. Ini ke sini berjarak 3, ya. Ini juga berjarak 3, ini berjarak 3, loncat. Ini juga ke sini berjarak 3, jadi lah 10 tambah 3, 13. Ini juga 3, sehingga dari sini ke angka ini. Nah, ini angka ini juga sama. Ya, tadi ada yang perlu saya betulkan. Jadi ini selalu berjarak 3, 3, 3. Sehingga saya yakin kamu bisa mengisi 3 angka berikutnya dengan pola yang kedua ini. Oke, sekarang yang D. Ya, kamu lihat yang D ini. Ada 2, 6, 18. 2, habis 2 langsung loncat. 6, kemudian ada 18. 2, 6, 18. Oke, kamu amati kira-kira antara ini ke sini, kemudian ini ke sini, operasi yang cocok itu apa? Nah, seperti itu. Jadi kamu diharapkan memang ini yang D ini kamu bisa berpikir lebih kreatif ya. Jadi ya, pada kesempatan kali ini saya lebih mereview saja bahwa 2 ke 6 itu operasi yang cocok adalah bisa perkalian. Nah, silakan kalau kamu menemukan pola-pola yang lain, kamu bisa lakukan sama. Ya, saya bantu seperti ini aja. 2 ke 6 itu dikalikan titik-titik, ya, dikalikan titik-titik, kira-kira polanya sama apa enggak? Ya, sehingga dengan pola seperti itu, saya yakin kamu akan bisa menemukan 3 bilangan berikutnya. Oke, jadi saya untuk yang D ini hanya memberi bahasan mengenai kuncinya saja, kata kuncinya saja ya, bahwa 2 ke 6 itu ada operasi perkalian. 6 ke 18 ada operasi perkalian, di mana angka-angka yang di sini itu adalah sama. Oke, angka-angka yang di sini itu sama. Nanti saya cek di penilaiannya di Google Form untuk ngecek kira-kira ini. Ya, saya pikir mudah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang E. Yang E, nah ini ya, ada 80, 40, 20, 10. 80, 40, 20, 10. Baik, yang D itu kata kuncinya adalah operasi perkalian. Kalau yang ini adalah operasi pembagian. Kira-kira ini ke sini dibagi berapa? Nah, kira-kira polanya sama pada untuk yang ini ke sini. Ya, ini kamu cek. Sehingga dengan seperti ini saya yakin kamu bisa untuk 3 bilangan berikutnya. Itu saja, saya tidak akan memberikan hasilnya, silakan kamu coba pelajari. Baik, sekarang yang F ya. Jadi untuk yang F ini ya. Nah, ini kamu mungkin berpikirnya bisa variatif ya. Jadi tidak harus satu pola berpikir. Jadi kalau kamu misalkan ada teman kamu berdiskusi, ada orang lain yang ajak kamu berdiskusi, ya, pasti pola-pola berpikirnya mungkin bisa berbeda. Nah, silahkan karena memang di sini ini bisa banyak cara untuk penyelesaiannya. Banyak cara untuk penyelesaiannya. Saya akan memberikan kata kunci apa ya untuk sedikit membantu saja. Nah, sekarang antara 3 dan negatif 7 kalau dijumlahkan ya, 3 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 4 ya. Jadi ini hasilnya adalah negatif 4 ya. Kemudian kamu lihat sekarang yang ini ya. Negatif 7 kalau kita jumlah dengan bilangan 11 maka hasilnya adalah positif 4 gitu ya. Jadi kalau 3 dengan negatif 7 hasilnya negatif 4, selanjutnya ini adalah plus 4. Kemudian ya, kalau kamu ambil yang ini 11 dengan negatif 15, maka kalau dioperasikan kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 4 ya. 11 ditambah ini. Kemudian ya, untuk yang ini saya pilih warna merah ya, negatif 15 dengan 19 hasilnya adalah plus 4 ya. Negatif 4, negatif 4, yang ini plus 4, plus 4. Sehingga yang sebelah sini ini, ya saya tanya ini jatahnya negatif 4 atau plus 4.
Ya, jadi di sini adalah jatahnya negatif 4 kalau dijumlahkan. Maksudnya angka yang di sini itu hasilnya adalah negatif 23. Kenapa? Selang-seling ya. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya angka yang di sini adalah 27. Kenapa 27? Karena ini dengan ini adalah ini. Ya, hasilnya plus 4. Positif 4. Ya, silakan. Yang satu ini berapa kira-kira? Ya, kamu pikirkan hasilnya negatif apa positif. Oke, itu. Jadi untuk yang nomor F ini pola bilangannya saya bersihkan itu selalu selang-seling. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, titik-titik. Oke, tadi sudah dijelaskan untuk yang F. Oke, berikutnya yang G. Berikutnya yang G ini ya 4, 12, 36 dan seterusnya. Ya, apa kira-kira? Nah, silakan kamu renungkan, kamu amati apa yang cocok untuk yang ini 4, 12. Hah? Ada yang tahu kira-kira? Nah, andai kata kita online, kita tidak online, kita dalam posisi offline, kita bisa berdiskusi langsung. Ya, karena memang situasinya, sehingga pada kesempatan kali ini saya hanya memberikan gambaran-gambarannya saja. Ya, operasi yang cocok di sini adalah operasi perkalian. Ya, ini juga operasi perkalian dengan bilangan yang sama di sini. Kalikan berapa? Kalikan berapa? Nah, gitu ya. Oke, 4 ke 12 kalikan berapa? Saya yakin kamu bisa. Kira-kira sama enggak nanti bilangannya? Kalau 12 kalikan berapa menjadi 36. Terus kalikan lagi. Ya, saya yakin bisa. Ya, silakan kamu coba pelajari. Yang berarti untuk G ini adalah operasinya adalah perkalian. Nah, sekarang yang H. Kita lanjut yang H. Oke, H ini. 1, 4, 9, 16, 25. 1, 4, 9, 16, 25. 1 kali 1, 2 kali 2, dan seterusnya. Oke, jadi itu kata kuncinya. Ya, 9 itu berapa pangkat berapa? Berapa pangkat berapa? Berapa pangkat berapa? Berapa pangkat berapa? Ya, jadi untuk yang H ini kata kuncinya adalah berapa pangkat berapa. Oke, sehingga untuk angka yang ini, 3 angka berikutnya, saya yakin kamu akan bisa memperkirakan. Ya, ini adalah berapa pangkat berapa, berapa pangkat berapa. Oke, itu. Oke, sekarang sampai ke yang I. Kalau yang I ini kita berpikirnya kayaknya agak rumit sedikit. Agak rumit sedikit. Atau mungkin agak rumit banyak. Jadi tergantung kamu berpikirnya. Jadi ini angkanya macam-macam kayak gitu ya. Oke, saya jelaskan. Ini ke sini jaraknya berapa? 2, 2. Ini jaraknya ke sini berapa? 6. Kamu amati. 2, 6. Kemudian ini ke sini ya 1 jarak. Ini ke sini jaraknya 7. 2, 1. Ini 6, 7. Oke. Ini jaraknya ke sini berapa? 0. 0. 0. Nah, jaraknya ini ke sini berapa? 8. 8. Ya, 6. 18 tambah 8, 26. Ini ke sini berapa? Ini naik, ini 2. Sini naik 2. Ya, ini naik 1. Ini 10, 11, 1. Jadi selisihnya itu ini sini ke sini 0. Ini ke sini adalah negatif 1. Nah, pertanyaannya berapa angka di sini? Ya. Terus berapa angka di sini? Berapa angka di sini? Oke. 6, 7, 8, 2, 1, 0, negatif 1. Ya, kamu lanjutkan sendiri. Jadi itu langkah yang I bisa seperti itu. Ya.
Oke, silakan kamu amati. Terus kira-kira ada cara lain enggak? Nah, untuk membahas yang I ini, cara lain ada apa tidak? Oke, coba kita amati. Sekarang kamu amati dengan pola seperti ini. Naik lagi ke sini, naik lagi ke sini. Nah, di sini sasarannya. Ya, kemudian yang ini ke sini. Set. Ya, ini ke sini. Set ke sini, ini ke sini. Nah, sehingga kita bisa mengatasinya ini dan ini. Ya. Punya bayangan tidak? Ya. Nah, ini ke sini jaraknya berapa? Oke, 8. Ini ke sini juga 8. Ini ke sini 8. Ya, ini ke sini. Nah, silakan kira-kira di sini angkanya cocok berapa? Sehingga kamu bisa memperoleh angka-angka. Angkanya berapa? Ini kamu cari hasilnya ya. Di sini sehingga cocok untuk 2 ke 11. Kira-kira sama apa enggak? Kamu tinggal melanjutkan. Oke, itu yang I. Oke, sekarang masuk ke yang J. Masuk ke yang J. Ya, J ini melihat tatanan angkanya lumayan ruwet gitu ya. Lumayan ruwet. Jadi agak susah. Tapi kita coba pahami. Jadi pada kesempatan kali ini kamu coba amati sehingga nanti kalau menemukan pola-pola seperti ini kamu bisa. Oke, ini ke sini berjarak 4. Kemudian ini ke sini negatif 6. Ya. Ini ke sini angkanya adalah 4 ya. Negatif 1 tambah 4 itu hasilnya 3. Ini ke sini juga berjarak 4. Kemudian ini ke sini negatif 6. Ya. Ini adalah 4, 4. Kemudian ini negatif 6. Kamu silakan lanjutkan polanya. Ya, kamu lanjutkan polanya. Kira-kira cocok apa tidak? Sehingga dengan melanjutkan pola seperti ini, kamu bisa menemukan angka-angka di sini. Oke, itu ya. Jadi untuk pola yang C itu pola bilangannya seperti itu. Jadi kamu silakan mengamati. Kalau kamu menemukan cara lain dan cocok silahkan, ya tidak ada masalah. Jadi memang diharapkan pada kesempatan kali ini kamu bisa lebih memang lebih ruwet berpikirnya. Oke, gitu. Sekarang kita lanjutkan yang K. Yang terakhir yang K. Kita bersihkan dulu. Oke, yang K. Nah, ini saya sudah beri kata kunci Fibonacci. Fibonacci. Ya, saya yakin kamu bisa mempelajari tentang Fibonacci ya, sehingga kamu bisa melanjutkan angka-angka yang ada di sini. Oke, itu. Jadi pada kesempatan kali ini untuk pertemuan yang sekarang kaitannya dengan pola bilangan, saya hanya lebih fokus untuk menjelaskan apa yang ada di sini ya. Untuk yang lainnya masih banyak, silakan kamu coba berlatih ya, mencari hasil dari yang ada di latihan-latihan di sini ya. Kamu cocokkan seperti ini ya, kamu mengisi angka-angka sesuai dengan ini ya, dan seterusnya. Ini ada banyak pola bilangan ya, sehingga akan memperoleh hasil membentuk suatu pola bilangan. Pada prinsipnya sama ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya lebih fokus ke yang satu ini saja dulu. Kemudian karena ini sudah banyak ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini ada sedikit ralat saja ya. Jadi pola-pola seperti ini. Maka kalau ini adalah dikurangi 8 ya. Dikurangi 8 ada ketidaksesuaian angka di sini. Ya, silakan kamu coba cek lagi. Kemudian untuk yang D ini ada ketidakkonsistenan dengan angka-angka yang ada di sini. Kalau tertulis 80 saya pikir nggak cocok ya. Jadi 20, 40, 60 ini selalu berselisih 2. Berarti di sini adalah saya yakin kamu bisa. Berarti angka yang di sini berapa kira-kira? Ya, 80, 100 dan seterusnya. Sehingga angka yang salah ini kamu bisa tahu berapa hasilnya. Ya, kemudian kalau di sini ini ada ralat juga angka-angka di sini. Ya, ini ke sini adalah kalikan 3. Ya, kalikan 3, ini juga kalikan 3. Jadi kamu tinggal berlaku mundur seperti ini dengan mengalihkan 3 terbalik seperti ini.
sehingga kamu bisa mendatangkannya. Kemudian yang F Fibonacci, ya itu. Kemudian saya sekilas saja di sini. Nah berikutnya untuk yang 3. Nah sesuai dengan perintahnya untuk nomor 3 itu mengambil satu bilangan, ya yang tidak konsisten gitu ya dengan polanya. Nah 2 ke 4 berselisih 2, kemudian ini berselisih 3, ini berselisih 2, kemudian seharusnya di sini ada berselisih 3, sehingga di sini tidak konsisten seperti itu. Ini untuk yang A. Nah silakan yang lainnya kamu bisa lihat pola-polanya. 4, 8, 12, 16, kira-kira yang tidak cocok yang mana? Ya 4, 8, ini 12, ini 16. Saya yakin di sini punya pola yang sama. Ya. Nah, bagaimana dengan pola yang ini sama atau enggak? Ya. Oh, kalau ini 01 jadi 1. Operasinya apa ini? 1 dan 1 jadi 2. Nah, saya yakin kamu bisa. Yang kira-kira tidak konsisten yang mana? Oke, itu untuk yang C. Amati yang D. Ya, amati yang D. Di sini ini adalah negatif 7. Ini ke sini. Ya, kemudian ini ke sini adalah negatif berapa kira-kira? Ya. Ini ke sini adalah negatif 6 dikurangi 6, ya. 43 dikurangi 6 hasilnya adalah 37. Nah, ini dikurangi 5 dikurangi 5. Nah, kira-kira ini konsisten enggak? Ya, gitu. Ya, saya tegaskan lagi bahwa ini ke sini itu adalah berselisih 7. Kalau tanya berselisih itu artinya 50 dikurangi 43 itu 7. Kemudian ini berselisih 6. Ya, 37 tambah 6 itu adalah 43. Kemudian ini berselisih berapa kira-kira? Berselisih berapa? Nah, ini berselisih. Tadi berselisih berapa? 7. Berselisih 6, berselisih 5. Seharusnya berselisih. Nah, silakan kamu amati untuk yang E. Yang tidak konsisten itu yang mana? Itu ya. Ini ke sini itu adalah 1. Kemudian ini ke sini adalah 3. Ini ke sini 2, ini ke sini 3, ini ke sini 2, ini ke sini 3. Kira-kira yang tidak cocok itu angka berapa? Ya. Yang paling banyak di sini adalah 32, 32, 3. Kalau dilanjutkan pasti di sini akan 2. Ya, karena pola yang dominan itu adalah di sini. Sehingga yang tidak cocok adalah yang nah ini, ya 32, 32 dan seterusnya. Baik, itu tadi ya. Pada kesempatan kali ini saya hanya lebih banyak membahas latihan-latihan soal tapi tidak memberikan materi yang berhubungan dengan pola bilangan. Saya lebih ke arah penyelesaian soal. Nah, silakan kamu bisa menggunakan cara-cara lain untuk membahas permasalahan-permasalahan di buku ini. Tidak perlu seperti saya mirip, tidak. Kamu bisa menggunakan pola-pola yang lain untuk menyelesaikan permasalahan pola bilangan. Oke, jadi nanti saya akan cek di beberapa soal di Google Form. Kamu bisa berlatih untuk mengingat apa yang sudah dijelaskan di pembelajaran kali ini. Baik, itu untuk pembelajaran online kali ini, khususnya siswa kelas 8 di pembelajaran pola bilangan. Yang kita bahas kali ini adalah ke arah materi yang ada di buku siswa di latihan-latihan soalnya, yaitu di latihan soal dengan judul Ayo Kita Berlatih 1.4. Ya, kalau halamannya itu saya tulis di sini halaman 22. Halaman 22. Baik, itu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami dan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa segera berjumpa secara offline. Oke, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.